Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan, smart parking berbasis IoT. Perkenalkan, nama saya Omer Yolando Manalu dengan NIM 182251117. Nah, sebagai pendahuluan, IoT ini kami buat berdasarkan masalah, yaitu ketika pengendara ingin mencari slot parkir, mereka cenderung mencarinya secara manual karena tidak ada info yang tidak tersedia sebelum masuk ke dalam gerbang. Nah, strateginya, kami membuat perwarupa atau prototipe smart parking berbasis IoT dengan sensor RFID untuk mencatat kendaraan masuk dan keluar secara real time. Lalu outputnya itu akan diproses melalui Arduino dan ditampilkan melalui LCD dan indikator LED. Lalu sebagai detail latar belakangnya, konteks masalahnya itu tuh, sistem berpikir masih mengandalkan pencarian manual di dalam area parkir. Kalau misalkan kita lihat, dari grafik yang ditampilkan ini, kita akan cukup bingung ya, karena tidak terlihat bagian mana slot slot parkir yang terlihat kosong. Nah, kadang-kadang pengendara juga belum tahu slot parkirnya itu sebenarnya udah kosong atau enggak. Jadi keputusan baru bisa dibuat setelah berada di dalam parkir. Kalau misalkan udah penuh duluan gimana? Nah, itu kan ribet kan, jadi pengendaranya harus keluar dulu dari ruang parkir ya. Nah, jadi oleh karena itu, pengendara itu membutuhkan indikator sisa kapasitas yang cepat, sederhana, dan mudah dilihat sebelum masuk gerbang. Nah, pembuatan IoT ini juga didorong dikarenakan penjumlahan, atau perkembangan jumlah kendaraan bermotor itu mulai meningkat dari 2020, 2021, sampai 2024 yang sudah mencapai 166 juta. Dengan 139 jutanya itu mayoritas adalah motor. Nah, oleh karena itu makanya diperlukan otomasi berbasis IoT yang mampu menghitung kendaraan masuk dan keluar dan memberikan status slot secara instan. Oke, saya akan menjelaskan bagian ideat dan desain hardware. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Raffi Fadilah dengan NIM 182251115. Jadi, untuk menjawab solusi kami menggunakan komponen utama berupa Arduino Uno, sensor RFID, dan ini memiliki dua, LCD L2C dengan lampu LED, kemudian rangkaian kelistrikan seperti kabel jumper dan lain-lain. Kenapa kita menggunakan Arduino Uno? Di sini, peran Arduino Uno ini adalah untuk otak utama untuk menjalankan logika perhitungan slot dari parkir yang ingin kita sampaikan. Kemudian sensor RFID ini itu berguna untuk meng-scan untuk simulasi tap in dan tap out ketika kita berada di parkiran. Kemudian LCD L2C ini menampilkan tampilan bahwasannya masih ada tersedia slot parkir, kemudian ataupun sudah penuh dan jumlah slot parkiran tersisa dari parkirannya. Kemudian seperti breadboard, kabel jumper ini rangkaian pendukung yang agar kita bisa untuk merakit IoT kita sendiri. Dengan harganya, Arduino ini memiliki harga 58.000, kemudian dua sensor RFID 36.000, kemudian LCD L2C dan lampu LED itu sebesar 35.000, kemudian rangkaian listrikan 32.000. Kemudian di sini ada prototipe-nya, di mana ya kami menggunakan dua RFID, kemudian satu Arduino Uno, resistor juga LCD, kabel jumper, kemudian ada LCD L2C-nya. Di sini Arduino ini untuk menjelaskan logika utamanya. Jadi kita menggunakan coding yang kita masukkan ke dalam Arduino dan itu akan menjalankan sebuah program yang kami rancang dengan dan akan membaca RFID tap in, RFID tap out juga. Kemudian LCD ini juga akan menampilkan parkir tersedia, jumlah slot parkirnya, kemudian juga kalau misalnya slot parkirnya sudah penuh, itu akan memunculkan sebuah teks parkir penuh. Kemudian LED merah ini untuk menjelaskan bahwasannya parkir sudah penuh dan LED hijau itu menjelaskan bahwasannya parkir itu masih tersedia. Kemudian alur logika softwarenya, yang pertama kita inisialisasi, di mana kita melakukan memasukkan Arduino ke dalam laptop dengan kita menghubungkan dengan USB, kemudian kita akan mencoba dengan tap in, kemudian itu akan menambahkan satu di slot parkirannya di LCD L2C-nya, kemudian tap out itu akan minuskan satu di LCD L2C-nya dan kemudian bahkan akan mengevaluasi kondisinya gitu. Jika slotnya penuh, LED merah akan menyala dan LCD mencetak parkir penuh.
Ya, perkenalkan nama saya Farel Garuda Haryono dengan NIM 1822521. Saya akan melanjutkan penjelasan yang tadi disampaikan oleh teman kita Raffi. Nah, saya akan menjelaskan di slide tahap pengujian dan evaluasi. Nah, slide ini menjelaskan proses uji coba prototipe sistem parkir pintar berbasis FRID yang difokuskan pada sinkronisasi logika perangkat lunak, respon sensor, dan indikator LCD atau LED. Pengujian dilakukan dengan mensimulasikan pembacaan kartu pada gerbang masuk dan keluar tiruan, di mana hasil awalnya menunjukkan bahwa logika kalkulasi penambahan atau pengurangan slot kendaraan berjalan dengan baik dan tersinkronisasi secara instan pada layar LCD-nya. Meskipun sempat mengalami kendala perangkat akibat kegagalan pembacaan data oleh sensor RFID, masalah tersebut berhasil diatasi secara permanen dengan menyolder pin modul FRID secara langsung agar menjaga stabilitas jalur komunikasi data SPI. Nah, selanjutnya adalah slide tentang reflection dan future scope. Nah, slide ini menjelaskan evaluasi menyeluruh serta rencana pembangunan masa depan dari proyek sistem parkir yang telah kita rangkai, yang dibagi dalam 3 poin utama. Pada bagian kekuatan saat ini atau current strength, sistem dinilai sukses mencapai target fungsionalitas karena mampu menghitung kendaraan masuk keluar secara akurat dan mengubah indikasi visual pada layar secara instan. Namun, sistem masih memiliki batasan atau limitations karena koneksi kabel kerasnya sangat sensitif terhadap kualitas jumper serta solderan. Ditambah sifat sistem yang saat ini masih bekerja secara lokal atau standalone. Nah, untuk rencana ke depan atau goals and ambitions, proyek ini ditargetkan untuk mengintegrasikan sistem ke platform cloud demi pemantauan jarak jauh, pembuatan basis data riwayat transaksi, serta pengembangan palang pintu otomatis menggunakan motor serve. Sekian pitching deck dari kami. Terima kasih.